Baik saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kerjakan keselamatanmu. Dan teks yang akan dibahas adalah Filipi pasal yang kedua ayat 12-13. Mari kita lihat ayatnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara, teks yang kita baca ini terlihat dengan jelas bahwa inti dari teks itu adalah kerjakan keselamatanmu. Lihat ayat 12, ada kata-kata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, itu adalah inti dari ayat ini. Beberapa hal yang dibicarakan sebelumnya atau juga sesudahnya itu hanya untuk menjelaskan lebih jauh atau lebih dalam tentang kerjakanlah keselamatanmu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya apa arti mengerjakan keselamatan? Seringkali ayat ini disalahartikan oleh banyak orang dengan mengatakan bahwa karena di sana dikatakan kerjakan keselamatanmu, maka ayat ini ditafsirkan bahwa kita harus bekerja sendiri untuk keselamatan kita. Atau paling tidak, memang ada karya Tuhan di sana, tetapi pekerjaan Tuhan saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Kita sendiri perlu bekerja demi keselamatan kita. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Tapi saudara-saudara, kalau kita mengartikan seperti itu, maka ini akan menjadi bertentangan dengan begitu banyak contoh atau ayat di Alkitab yang mengajarkan bahwa keselamatan kita semuanya dikerjakan dari pihak Tuhan dan tidak ada andil manusia, tidak ada pekerjaan manusia di dalam keselamatannya. Kita bisa lihat contoh Roma pasal 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi saudara, ayat itu mengatakan bahwa kita dibenarkan karena kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian dari Allah, gratis dari Allah, kepada kita yang tidak layak menerimanya. Nah, kalau kita berbuat sesuatu demi keselamatan kita, maka itu sudah bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia itu semuanya full datang dari Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat itu mengatakan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Lalu ayat 27 dan ayat 28 ditegaskan lagi. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman dan bukan karena kita melakukan sesuatu. Melakukan hukum Taurat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi ayat ini, kerjakan keselamatanmu, itu kalau ditafsirkan bahwa kita perlu melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang menyebabkan kita menjadi selamat, maka ini menjadi bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Nah, kalau begitu saudara-saudara, kita juga harus memahami ayat ini dengan cara yang lebih baik. Tapi hal yang lebih menyolok yang menunjukkan bahwa ayat itu tidak boleh ditafsirkan sebagai kita mengerjakan sesuatu demi keselamatan kita adalah kalau kita membandingkan ayat yang kita baca ini, Filipi pasal 2 ayat 12 ini dengan Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Saudara lihat ya, di dalam Filipi 2 ayat 12 ada kata-kata kerjakanlah keselamatanmu. Lalu di dalam surat Efesus ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Saudara banding. Di Filipi, dia bilang, kerjakan keselamatan.
Tapi di Efesus dibilang, itu bukan hasil pekerjaan. Dua surat ini sama-sama ditulis oleh Paulus. Dan rasanya tidak masuk akal kalau di Filipi Paulus mengatakan menyuruh kita bekerja untuk keselamatan kita. Sedangkan di Efesus dia mengatakan bahwa keselamatan itu atau pembenaran itu bukan hasil pekerjaan kita. Ya. Jadi tentu saja Filipi 2 ayat 12 tetap kerjakan keselamatanmu itu tidak berarti bahwa kita perlu berbuat sesuatu supaya kita selamat. Itu bukan hanya salah tetapi sesat. Nah, kalau begitu apa maksudnya kerjakan keselamatanmu? John Calvin mengatakan bahwa keselamatan di sini itu mempunyai pengertian yang berbeda dari pengertian secara umum. Dan dia berkata bahwa keselamatan di sini artinya the entire course of our calling. Seluruh jalan panggilan kita. Jadi kita diselamatkan dan selanjutnya kita itu memang sudah diselamatkan. Kita menjadi selamat sejak dari hari pertama kita percaya Yesus. Tapi kan kita belum masuk surga. Ya. Saya percaya Yesus hari ini saya selamat, tapi saya belum masuk surga. Kalau saya mati 10 tahun ke depan, maka 10 tahun ke depan baru saya masuk ke surga. Tapi itu berarti bahwa di sini titik saya percaya, di sini titik saya ke surga, maka seluruh jalan panggilan itu, nah itulah yang dimaksudkan dengan keselamatan di sana. Jadi kalau saudara melihat gambar ini, ya, di titik ini, itu adalah titik saudara percaya. Titik merah itu adalah titik saudara percaya Yesus. Ya. Lalu, di bagian kanan itu adalah titik di mana saudara masuk surga. Nah, yang dimaksudkan dengan keselamatan di sini itu adalah seluruh rentang waktu mulai dari saudara percaya sampai dengan saudara masuk surga. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan keselamatan. Lalu kerjakanlah. Apa yang dimaksudkan dengan kerjakanlah? Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kerjakanlah itu adalah katergasomai. Ya, katergasomai ini artinya sebenarnya adalah membuat menjadi lengkap, membuat menjadi sempurna. Ya. Nah, kalau kita mau mengartikan katergasomai ini, coba kita lihat di Filipi 2 ayat 12. Ya. Saudara lihat, ada kata kerjakan, itu katergasomai. Kata Yunani yang sama muncul di Efesus pasal 6, di mana di Efesus pasal 6 diterjemahkan menyelesaikan. Kalau begitu, kata kerjakanlah itu sama artinya dengan menyelesaikan. Maka tadi keselamatan itu artinya mulai dari titik pertama kita percaya sampai kita masuk surga. Itu adalah keselamatannya, dan kerjakanlah itu mempunyai pengertian supaya kita selesaikan. Ya, selesaikan. Jadi kerjakan keselamatan tidak berarti bekerja demi keselamatan kita, tapi keselamatan yang sudah kita peroleh itu kita kerjakan, kita isi dengan hal-hal yang berguna. Saya mau berikan ilustrasi semacam ini. Bahwa karena saya mengasihi saudara, lalu saya menghadiahkan saudara sebidang sawah. Saudara tidak berbuat apa-apa untuk mendapatkan sawah itu. Saudara tidak bekerja pada saya lalu mendapatkan upah sawah itu. Tidak. Sawah ini semata-mata kasih karunia dari saya. Saya berikan sawah ini secara gratis, secara free buat saudara-saudara. Nah, tapi setelah saudara dapat sawah itu, sekarang saya memberikan perintah, kerjakan sawahmu. Waktu saya memberikan perintah kerjakan sawahmu, itu bukan berarti bahwa saudara perlu kerja supaya dapat sawah. Tidak, sawahnya sudah dapat secara gratis. Tapi sawah yang didapat secara gratis itu sekarang harus dikerjakan, harus diisi, harus ditanami, supaya menghasilkan, supaya dia tidak menjadi lahan kosong. Nah, begitu jugalah dengan keselamatan kita. Keselamatan kita itu gratis. Tapi setelah kita mendapatkan keselamatan secara gratis, sebelum kita masuk surga, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu. Melakukan perbuatan-perbuatan baik, melayani Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang bermakna positif, yang berguna bagi kehidupan kita maupun juga sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, saya sudah percaya di sini.
Tapi karena saya masih hidup, maka saya belum masuk surga. Saya baru akan masuk surga di sini. Maka rentang waktu antara percaya dan masuk surga ini, saya harus buat banyak hal di sini. Nah, semua yang saya buat banyak hal di situ, itu yang namanya mengerjakan keselamatan. Dulu ada lagu persekutuan doa. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, bersaksi terus sampai Tuhan datang itu sama dengan mengerjakan keselamatan. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Dan terus melayani terus sampai Tuhan datang. Ya, berbuat baik terus sampai Tuhan datang. Menolong orang sampai Tuhan datang. Beritakan Injil sampai Tuhan datang. Baca firman Tuhan sampai Tuhan datang. Semua itu namanya mengerjakan keselamatan. Jadi di sini setelah kita selamat, kita tidak boleh pasif. Setelah kita selamat mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka kita tidak boleh lipat tangan atau tidur-tiduran. Sepanjang kita masih ada napas dan sebelum masuk ke surga atau sebelum mati itu, kita harus melakukan banyak hal untuk mengisi keselamatan kita. Itu yang namanya kerjakan keselamatan. Nah, saudara-saudara, kalau itu artinya, maka selanjutnya Paulus juga menjelaskan bagaimana caranya kita itu mengerjakan keselamatan kita. Nah, teks kita itu menunjukkan beberapa cara kita mengerjakan keselamatan. Yang pertama, keselamatan itu harus dikerjakan secara terus-menerus. Keselamatan itu harus dikerjakan secara terus-menerus. Perhatikan ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, perhatikan bahwa di sana ada kata tetaplah. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Juga ada kata senantiasa. Dua kata ini mengandung makna yang kurang lebih sama. Yaitu bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita itu secara terus-menerus. Saudara, ingat bahwa tadi sudah saya jelaskan, kata kerjakan itu bahasa Yunaninya adalah katergasomai yang mempunyai arti menyelesaikan. Sehingga ini menunjukkan ide bahwa keselamatan itu harus terus kita kerjakan sampai selesai. Sampai menyelesaikan rentang waktu keselamatan itu. Maka di sini kita dengan kata lain dinasihati supaya tidak stop di tengah jalan. Tidak mandek di tengah jalan. Tapi terus sampai selesai. Dan ini menunjukkan bahwa harus ada ketekunan. Kita harus terus berusaha. Mulai dari hari kita percaya Yesus. Sampai hari kita masuk surga. Atau sampai hari Tuhan Yesus datang. Kita harus terus bekerja. Atau mengerjakan keselamatan kita. Nah, saudara-saudara. Menarik bahwa di sana dikatakan, kamu senantiasa taat. Kata Paulus kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu adalah jemaat yang didirikan oleh pelayanan Rasul Paulus. Sangat mungkin dimulai oleh Lydia yang menjadi percaya pada Yesus dan dibaptis. Di Kisah pasal 16 ayat 14-15. Lalu selanjutnya ada kepala penjara Filipi yang juga bersama dengan keluarganya itu dibaptis. Mereka menjadi cikal bakal jemaat Filipi. Dan setelah jemaat Filipi itu berdiri, mereka mengalami begitu banyak kesukaran dan penderitaan. Tapi kenyataannya adalah mereka tetap kuat dan mereka tetap setia iring Tuhan. Perhatikan Filipi 1:28-30. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Di sini Paulus bicara tentang adanya penderitaan. Makanya kepada kamu, kepada kita, bukan hanya dikaruniakan untuk percaya pada Kristus. Tapi juga dikaruniakan untuk menderita.
untuk Kristus. Berarti jemaat di Filipi itu, sejak mereka percaya pada Yesus, tidak sedikit penderitaan yang mereka alami. Dan saudara-saudara, sekalipun mereka menderita, tapi mereka terus taat kepada Tuhan. Terus setia pada Tuhan. Mereka tidak stop di tengah jalan. Mereka tidak berhenti, tidak mandek, terus. Lalu saudara, di kemudian hari, ketika Paulus melayani di tempat lain, mereka tetap memperhatikan Paulus. Ya, dan mereka beberapa kali mengirimkan bantuan, dukungan keuangan kepada Paulus. Filipi pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Selalu ada perhatian dari jemaat Filipi kepada Paulus. Lalu ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Mengirimkan bantuan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa setelah Paulus berpisah dari mereka, mereka tidak lupa Paulus. Mereka terus berbuat baik dengan memberi perhatian, lalu mengirimkan bantuan kepada Paulus. Berarti mereka menjadi jemaat yang taat kepada firman Tuhan. Terus taat. Ya. Selanjutnya, ketika Paulus ada di dalam penjara, jemaat ini juga mengirimkan bantuan keuangan bagi Paulus, dan itu dikirimkan melalui seorang yang namanya Epafroditus, yang juga turut melayani Paulus di dalam penjara. Ini di pasal 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Berarti memang jemaat ini mengirimkan Epafroditus melayani Paulus. Pasal 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Maka lagi-lagi jemaat Filipi itu taat. Dengan kata lain, ketika mereka tahan dalam penderitaan, mereka sudah mengerjakan keselamatan mereka. Ketika mereka memperhatikan Paulus dan mengirimkan bantuan pada Paulus, mereka terus taat dan mengerjakan keselamatan mereka. Pada waktu Paulus dalam penjara, mereka kirim bantuan lagi, kirim Epafroditus, bantu Paulus dalam penjara. Mereka taat lagi dan kerjakan keselamatan. Tapi seolah-olah itu masih belum cukup. Paulus berkata, kamu senantiasa taat, tetapi tetap kerjakan keselamatanmu. Terus kerjakan keselamatanmu. Makanya di pasal 2 ayat 12 itu dikatakan, kamu senantiasa taat. Karena mereka menunjukkan ketaatan dari waktu ke waktu. Biarpun mereka sudah senantiasa taat, tapi Paulus tetap berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ini berarti bahwa di dalam mengerjakan keselamatan atau ketaatan kita kepada firman Tuhan, seperti berdoa, beribadah, melayani, bersaksi, memberitakan firman, memberitakan Injil, berbuat baik, kita tidak boleh mandek. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus mempertahankan konsistensi ketaatan kita sejak awal kita percaya Yesus, sampai kita mencapai kesempurnaan iman kita, dengan kita masuk ke dalam kerajaan surga, atau sampai Tuhan Yesus datang. Kita harus tetap mempertahankan konsistensi kita. Ada banyak orang yang sejak pertama kali percaya Yesus, hatinya begitu berkobar-kobar, bernyala-nyala melayani Tuhan, semangat berbakti, rasa-rasanya tiap hari mau ibadah, tiap hari mau ikut persekutuan, tiap hari mau berdoa, tiap hari mau baca Alkitab. Tapi dengan berlalunya waktu, setelah 5 tahun ikut Tuhan, 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan, maka sudah tidak konsisten lagi. Semangat yang mula-mula, kegairahan yang mula-mula, api yang menyala mula-mula, itu mulai padam, mulai pudar, dan akhirnya orang sudah menjadi apa yang disebut Alkitab sebagai suam-suam. Mulai malas, mulai acuh tak acuh, dan pada akhirnya mengalami kemunduran dari kerohanian.
Begitu juga ada banyak gereja, ada banyak persekutuan yang awal-awal mereka begitu bersemangat melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya menjadi suam-suam dan tidak lagi bergairah di dalam melayani Tuhan. Nah, mengerjakan keselamatan itu harus dilakukan terus-menerus. Kita harus konsisten di dalam mengerjakan keselamatan. Paulus dalam Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Jangan kerajinanmu kendor. Ayat ini di dalam terjemahan lama dia berbunyi, "Berjalanlah dengan rajin, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah." Jangan malas, jangan berhenti. Tentang ayat ini, William Barclay memberikan komentar. Kerajinan kita harus tidak kendor. Ada semangat tertentu dalam kehidupan Kristen, yaitu tidak ada tempat untuk kelesuan di dalamnya. Orang Kristen boleh bekerja sampai kehabisan tenaga, tapi jangan hanya duduk sehingga karatan, mandek, kehilangan semangat. Kita harus memelihara roh kita supaya tetap bernyala-nyala. Orang yang tidak dapat diterima oleh Kristus ialah orang yang tidak panas dan tidak dingin. Wahyu 3:15-16. Orang Kristen, karena mereka adalah orang-orang yang bertekun dengan tidak putus asa, mereka menyala-nyala untuk Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, kerjakan keselamatanmu secara terus-menerus. Siapa di antara saudara yang dulunya begitu berapi-api, dulunya begitu bersemangat, layani Tuhan, belajar firman Tuhan, lakukan pemberitaan Injil, tapi sekarang bagaimana? Apakah saudara masih tetap bernyala-nyala untuk Tuhan? Apakah saudara mulai mandek dan akhirnya semua berjalan seperti rutinitas belaka? Kalau ya, firman Tuhan hari ini datang kepada saudara, supaya saudara kerjakan keselamatanmu secara terus-menerus. Kedua, keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Perhatikan ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan yang saya garis bawahi. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus memberitahu bahwa jemaat Filipi itu mengerjakan keselamatan mereka. Mereka senantiasa taat. Baik pada waktu Paulus hadir, masih bersama-sama dengan mereka, maupun pada waktu Paulus sudah pergi dan tidak bersama-sama dengan mereka. Dan ini mengajarkan bahwa sebenarnya mengerjakan keselamatan itu tidak boleh bergantung kepada orang lain. Dalam hal ini, jemaat Filipi tidak boleh mengerjakan keselamatan dengan bergantung pada kehadiran Paulus. Ya. Ini perlu ditegaskan karena jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat dekat dan sangat mengasihi Paulus. Sehingga mereka bisa terjebak pada ketaatan yang semu, yaitu taat hanya karena faktor Paulus saja. Hanya karena faktor hamba Tuhan saja. Dan bukankah ada banyak orang seperti itu? Mereka hanya taat, mereka hanya rajin, mereka hanya aktif, mereka hanya saleh di depan hamba Tuhan, di depan pendetanya. Tapi mereka menjadi pasif atau tidak saleh atau tidak taat ketika pendetanya atau hamba Tuhannya itu tidak bersama-sama dengan mereka. Ketaatan seperti itu jelas tidak tepat. Hamba Tuhan memang harus menjadi teladan bagi jemaat. Tapi jemaat juga harus fokusnya kepada Tuhan dan bukan fokusnya kepada hamba Tuhan. Kalau jemaatnya berfokus kepada hamba Tuhannya, maka bisa jadi saat hamba Tuhannya ada atau dalam kondisi tertentu mereka bisa taat. Tapi pada saat hamba Tuhannya tidak ada atau dalam kondisi tertentu, iman mereka bisa gugur. Iman mereka harus fokus kepada Tuhan, mengerjakan keselamatan, tidak boleh bergantung kepada manusia. Nah, saudara-saudara, bahwa ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, itu harus dibuktikan dalam keaktifan dan semangat yang bersifat mandiri. Sekali lagi, tidak bergantung pada siapapun. Artinya, kita tidak hanya taat atau aktif saat ada orang lain, dan menjadi pasif atau tidak taat saat orang lain tidak ada.
Di dalam kisah tentang hakim-hakim, ada satu pernyataan yang menarik dari Barak. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Berarti Barak ini hanya mau maju kalau ada Deborah. Kalau Deborah tidak ada, dia tidak mau maju. Banyak orang Kristen itu seperti Barak. Mereka hanya mau maju kalau ada orang lain maju. Tapi kalau orang lain tidak maju, mereka juga tidak maju. Mereka rajin kalau orang lain rajin. Mereka setia kalau orang lain setia. Mereka semangat kalau orang lain semangat. Mereka melayani kalau orang lain melayani. Tapi kalau orang lain tidak setia, tidak semangat, tidak melayani, tidak rajin, mereka juga tidak setia, tidak semangat, tidak melayani, tidak rajin. Maka di situ mereka mengerjakan keselamatan dengan bergantung pada orang lain. Begitu juga ada banyak orang yang rajin, aktif, setia. Kalau orang tuanya rajin, orang tuanya setia. Kalau pacarnya rajin, pacarnya setia. Kalau suaminya rajin, kalau istrinya rajin. Tapi kalau suami tidak rajin, mereka juga tidak rajin. Kalau istri tidak setia, mereka juga tidak setia. Kalau pacarnya tidak datang, mereka juga tidak datang. Kalau pacarnya tidak melayani, mereka juga tidak melayani. Dan begitu banyak alasan kita bergantung pada orang lain. Di sini kita diajarkan, kerjakan keselamatan. Tapi mengerjakan keselamatan itu tidak boleh bergantung pada orang lain. Kerjakan keselamatanmu dengan hanya berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Konsistensi kita dalam mengerjakan keselamatan kita harus bergantung hanya pada Allah yang juga sedang bekerja. Ini nampak di dalam ayat 12-13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Lalu ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tetaplah kerjakan, karena Allah lah yang mengerjakan. Ya, maka Matthew Henry mengomentari ayat ini dengan berkata, kamu selalu mau menaati setiap kehendak Allah yang ditunjukkan. Dan itu kamu lakukan baik ketika aku hadir maupun tidak hadir. Kamu menunjukkan bahwa penghargaan kepada Kristus dan pemeliharaan jiwamu lebih diutamakan di dalam dirimu dibandingkan dengan menghormati apapun yang lain. Mereka tidak hanya merasa kagum dan hormat ketika Rasul Paulus hadir. Tetapi terlebih lagi waktu ia tidak hadir. Dan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, maka sungguh-sungguhlah kerjakan keselamatanmu. Bekerjalah karena dia bekerja. Ya. Karena Allah juga bekerja, kamu juga harus bekerja. Maka bekerjamu di dalam mengerjakan keselamatan itu harus fokusnya kepada Allah yang juga mengerjakan di dalam kamu. Ya, pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, dia bilang dalam Matius 4 ayat 19, ikutlah aku. Juga di Matius 19 ayat 29, dia bilang, belajarlah daripadaku, ikutlah aku. Belajarlah padaku. Itu berarti bahwa Tuhan memang harus menjadi fokus kita. Bukan manusia. Karena itulah maka ketaatan kita ataupun mengerjakan keselamatan itu tidak boleh bergantung pada orang lain. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Perhatikan ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, saudara-saudara, apa artinya takut dan gentar? Ini tidak boleh diartikan secara harfiah bahwa kita merasa takut lalu sampai gemetaran, bukan, ya. Nah, takut dan gentar ini adalah sebuah istilah yang sering dipakai oleh Paulus. Kita mengambil 1-2 contoh saja. Coba kita perhatikan 2 Korintus 7, 14-15. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Maka Paulus lagi bicara soal Titus. Dan kasihnya, maksudnya kasihnya Titus, bertambah besar terhadap kamu apabila ia, Titus, mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya, menyambut kedatangan Titus dengan takut dan gentar. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa
orang-orang Korintus menyambut Titus dengan takut dan gentar. Maka di sini tidak mungkin bahwa mereka menyambut Titus, lalu ketakutan pada Titus, lalu gemetar di hadapan Titus. Bukan. Karena Titus itu, ayat 15 tadi, dan kasihnya bertambah besar, orang seperti Titus ini, kalau dia datang, kamu menyambut dia dengan takut dan gentar. Itu artinya kamu menghormati Titus. Ya. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini bukan gemetar di hadapan tuan-tuan, tapi dengan menghormati mereka. Kalau begitu, takut dan gentar itu mempunyai pengertian menghormati atau menghargai. Karena itu, Filipi 2 ayat 12 tadi, dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang bahwa, jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Jadi dengan takut dan gentar itu diterjemahkan dengan hormat dan patuh kepada Allah. Jadi maksudnya adalah ketaatan kita kepada Allah itu harus didasarkan pada rasa takut kita pada Allah. Rasa hormat kita pada Allah. Kita mengerjakan keselamatan atau kita taat bukan karena kita sungkan terhadap orang lain. Bukan karena kita ada tuntutan sosial. Bukan karena kalau kita tidak taat maka akan ketahuan orang dan sebagainya. Tapi kita taat karena kita menghormati Allah atau menghormati kekudusan Allah. Ada banyak orang memang tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ada banyak orang yang berbuat hal yang baik. Ada banyak orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi mereka tidak melakukannya bukan karena mereka menghargai Allah. Mereka tidak melakukannya hanya karena takut resiko. Mereka tidak melakukannya hanya karena takut ketahuan. Tapi mereka tidak melakukannya karena rasa hormat kepada Allah. Kalau orang punya rasa hormat, takut dan gentar kepada Allah, maka dia akan taat, dia akan mengerjakan keselamatannya sekalipun orang lain tidak ada. Karena dia yakin bahwa Allah melihat dia dan dia menghormati kekudusan Allah, dia menghormati Allah, makanya membuat dia mau taat kepada Tuhan. Contoh nyata tentang ini adalah Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Potifar tidak ada di rumah. Mungkin semua pegawai sudah libur. Ya. Tidak ada orang, hanya Yusuf dan hanya istri Potifar. Tidak ada orang yang lihat. Tapi mengapa Yusuf menolak? Karena Yusuf menghormati Allah. Dengan kata lain, Yusuf itu dia takut dan gentar kepada Allah. Ketaatannya didasarkan pada rasa takut dan gentar pada Allah. Ketaatannya didasarkan pada rasa hormat dan penghargaan kepada Allah. Jikalau saudara punya rasa hormat dan penghargaan kepada Allah, maka saudara akan mau melakukan tindakan-tindakan ketaatan. Saudara tidak mau melakukan kejahatan. Saudara mau mengerjakan keselamatan saudara. Tidak peduli ada orang atau tidak. Yang penting adalah penghargaan kepada Allah. Ya, kiranya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat pada Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa mengerjakan keselamatan itu artinya kita mengisi sejak dari hari kita percaya Yesus sampai hari kita masuk surga. Di antara itu kita melakukannya dengan segala perbuatan baik kita. Tapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Pertama, keselamatan kita harus dikerjakan secara terus-menerus. Yang kedua, tidak boleh bergantung pada orang lain. Dan yang ketiga, harus dengan rasa hormat
takut dan gentar kepada Allah. Itulah 3 cara kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, tapi saudara-saudara, satu hal yang perlu saya tambahkan di sini adalah bahwa mengerjakan keselamatan itu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang kita rindu untuk taat Tuhan. Tapi seringkali yang kita lakukan justru sebaliknya adalah ketidaktaatan pada Tuhan. Ada konflik antara apa yang kita inginkan dalam hati dan pikiran kita dengan apa yang kita lakukan. Sering kita menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan kita menyenangkan Tuhan. Tapi dalam hidup hari-hari ternyata kita lebih banyak tidak menyenangkan Tuhan. Lebih banyak kerinduan kita mempermuliakan Tuhan. Tapi dalam hidup hari-hari kebanyakan kita malah mempermalukan Tuhan. Kita rindu taat, kebanyakan malah menjadi tidak taat. Itu menjadi konflik di dalam diri kita. Sementara kita rindu dan diperintahkan mengerjakan keselamatan. Tapi kita seringkali gagal mengerjakannya. Apa yang kita alami itu seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-7. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saya benci, tapi ternyata saya buat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 21. Demikianlah aku mendapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dalam hati mau taat. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, dengan kondisi semacam ini, maka sukar bagi kita untuk bisa mengerjakan keselamatan kita terus-menerus, tidak bergantung pada orang lain dan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ya. Tapi dalam bahasa lain, roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi itu tidak boleh membuat kita patah arang, putus asa. Mengapa? Karena sekalipun kita diperintahkan mengerjakan keselamatan, tapi ada penghiburan di dalam itu. Dan itu nampak dalam ayat 13. Dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kamu harus kerjakan keselamatanmu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Perhatikan bunyi ayat ini dalam New American Standard Bible. Ya, dikatakan di sana adalah, for it is God who is at work in you, both to will and to work. Perhatikan kata-kata, ya, karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik dalam menghendaki maupun dalam bekerja. Kata work di situ ada 2 yang nampak ya. Kata work yang pertama itu bahasa Yunani adalah energon, ya. Itu ditulis dalam bentuk present participle dan kata ini menunjukkan bahwa Allah itu sebagai seorang yang memberi energi, energon kata Yunaninya. Dari kata energon itu energi. Jadi Allah lah yang memberikan energi. Allah lah sang energizer itu. Lalu kata work yang kedua, ya, itu menggunakan kata Yunani yang berasal dari kata energein yang selalu menuju pada tindakan Allah. Dan selalu menuju pada tindakan yang efektif atau yang pasti berhasil. Jadi ayat 13 ini mau berkata bahwa baik to will maupun to work atau to do, baik kemauan maupun pekerjaan, semuanya itu adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Jadi kita mengerjakan keselamatan. Tapi sebenarnya, ya, Allah lah yang memberikan kemauan dan kemampuan kita di dalam mengerjakan keselamatan kita itu. Dalam Wycliffe Bible Commentary dibilang, walaupun mereka ikut bekerja sama, Allah lah, perhatikan kedudukan yang mendapat penekanan. Allah lah yang telah menciptakan di dalam diri mereka kehendak maupun kemauan. Dia memberikan kekuatan, energeo, bahasa Yunaninya, menurut kerelaannya, atau mempromosikan kehendak baik
yakni keharmonisan dalam jemaat di Filipi. Jadi dengan kata lain, sebenarnya adalah memang kamu disuruh kerjakan keselamatanmu. Tapi ingat, keinginan, kemauan untuk mengerjakan keselamatan datang dari Allah. Dan kemampuan untuk mengerjakan keselamatan datang juga dari Allah. Jadi ini bukan bersumber dari diri kita sendiri. Maka di sini untuk mengerjakan keselamatan, kita perlu bergantung kepada Allah di dalam mentaati Dia. Karena kalau Dia tidak bekerja, kita tidak mampu untuk menjadi taat dan mengerjakan keselamatan kita. Ini bukan berarti kita pasif. Karena perintah mengerjakan keselamatan diberikan pada kita. Kita harus melakukan bagian kita. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga harus ingat bahwa kemauan dan kemampuan datang dari Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh berserah pada Allah, maka kita akan diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah dan mengerjakan keselamatan. Matthew Henry berkata, seharusnya ini mendorong kita untuk melakukan yang terbaik. Karena usaha kita tidak akan menjadi sia-sia. Allah siap untuk mencurahkan anugerahnya dan menolong usaha yang kita lakukan dengan setia. Perhatikan, walaupun kita harus mengerahkan segala daya upaya sehebat-hebatnya dalam mengerjakan keselamatan kita, kita tetap harus terus dan semakin bergantung pada kasih karunia Allah. Kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri kita dengan cara yang pas untuk keadaan kita dan sesuai dengan segala upaya kita. Kalau begitu, inti semuanya adalah kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Terus-menerus, tidak bergantung pada orang lain dan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Tapi dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa taat seperti itu. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa mengerjakan keselamatanmu. Kalau begitu, kamu harus bergantung kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kemauan dan kemampuan supaya kamu taat dan kamu bisa mengerjakan keselamatanmu. Kalau begitu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kami. Supaya keselamatan yang sudah kami terima secara gratis dari Tuhan dapat kami isi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, pelayanan-pelayanan, dan semua hal positif lainnya. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerjakan keselamatan kami secara terus-menerus, tidak bergantung kepada orang lain, dan dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Tapi ajar kami melakukannya dengan bergantung sepenuhnya pada Allah, bukan pada kekuatan diri kami. Karena kekuatan kami tidak sanggup membuat kami taat. Kami pasti akan gagal. Seperti Petrus yang merasa diri kuat dan bisa setia, pada akhirnya menyangkal Tuhan. Biarlah kami semua tidak bergantung pada kekuatan kami, tapi bergantung pada kekuatan Tuhan, yang pada akhirnya memberikan kemauan dan kemampuan bagi kami mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.